Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, kembali lagi kita berbincang bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini, PhD. Nah, Bu, bahasa kita kali ini soal telur, Bu. Nah, dari Ibu sendiri, bagaimana tips menyimpan telur agar kualitasnya itu tetap terjaga, Bu? Ya, jadi mungkin cara untuk pengawetan telur ya ini. Jadi telur itu sebagaimana kita ketahui adalah sumber protein ya. Misalnya telurnya berasal dari ayam misalnya ya. Jadi salah satu faktor yang harus kita perhatikan itu adalah kebersihannya ini ya. Kadang-kadang kan telur itu terkena kotoran ayam ya, bagaimana kita menyimpannya. Nah, Ibu teringat ya, zaman Ibu kuliah dulu, Ibu diajar oleh namanya Profesor Made ya, itu memang dari peternakan, jurusan Fakultas Peternakan. Jadi beliau mengajarkan bahwa kalau menyimpan telur itu meskipun dia ada kotoran itu sebaiknya kita tidak cuci ya, karena apa? Karena di telur itu sudah ada lapisannya sedemikian rupa, jadi tidak akan terbawa masuk gitu kotoran yang ada di dalamnya. Cuman ini kan untuk antisipasi ya. Jadi untuk antisipasi misalnya kalau kita ini kan kalau kotoran juga tidak baik kita melihatnya ya. Jadi kalau menurut Ibu ya alangkah bagus juga ketika kita melakukan, kita bersihkan, tetapi memang harus sangat hati-hati tidak melukai dari permukaan dari telur itu. Jadi cukup kita sedemikian rupa membersihkannya, kotorannya hilang, tetapi harus hati-hati ya, supaya kalau ya sedikit terluka, nah itu mungkin kemungkinan besar bakteri akan masuk, bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Kemudian untuk menyimpannya apakah di suhu ruang atau di kulkas ya. Jadi sebagai sudah kita jelaskan juga, jadi kulkas itu adalah penyimpanan dengan suhu dingin gitu. Jadi memang penyimpanan di kulkas ini akan memperpanjang lagi umur simpan untuk telur apabila kita bandingkan kalau kita hanya menyimpan telur di suhu ruang saja. Nah, untuk mengkonsumsi telur itu sendiri, Bu, ini masih banyak orang-orang yang bahkan memakan telur itu setengah matang ataupun mentah. Nah, itu tuh gimana, Bu? Apakah itu bakterinya itu mengganggu pada makanan itu sendiri? Iya. Jadi yang kita takutkan sewaktu kita memakannya mentah, sementara di sekitar telur itu mungkin sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme, bakteri-bakteri pembusuk. Nah, itu yang kita takutkan akan masuk ke dalam telur kita, sementara kita memakannya mentah. Jadi bagi orang-orang yang mungkin sensitif terhadap mikroorganisme tertentu atau begini ya, kadang-kadang orang ini kan sesuai dengan kebiasaan hidupnya ya, jadi dengan jumlah bakteri yang sekian dia masih baik-baik saja gitu. Sementara sebagian orang lainnya yang memang terjaga sanitasinya, tentu daya tahannya terhadap mikroorganisme itu juga rendah, mungkin sudah menyebabkan dia sakit perut. Jadi kan kemampuan sistem ketahanan tubuh orang ini kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin sebaiknya ya, jadi dengan memasak itu kan dengan panas, jadi mikroorganisme itu tentu sudah tidak aktif lagi ya. Jadi kalau sebaiknya itu dikonsumsi setelah masak, apalagi proteinnya ya, proteinnya itu kalau dimasak itu akan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Tetapi meskipun apapun bentuk pengolahan itu pasti akan menurunkan kandungan gizinya, tetapi ada plus minusnya. Tetapi dengan ada sedikit penurunan, cuman jumlah secara kualitas proteinnya menjadi bentuk lebih sederhana sehingga lebih gampang diserap. Kayaknya mengkonsumsi telur itu bagusnya yang matang-matang aja ya, Bu ya, karena untuk menghindari agar terkontaminasi oleh mikroorganisme gitu. Nah, untuk menyimpan telur tuh ternyata boleh dicuci, tapi hati-hati agar supaya tidak merusak permukaan, agar juga tidak cepat busuk ya, Bu ya. Apalagi kan kita menyimpan di dalam kulkas, coba kalau telurnya tidak kita bersihkan terlebih dahulu, misalnya ada kotoran yang menempel, kan tidak layak juga kita masukkan ke kulkas, tentu akan mencemari makanan-makanan lain yang ada di kulkas kita gitu. Oke, Bu, terima kasih informasinya seputar telur dan juga cara mengkonsumsi telur yang baik, Bu. Oke. Sekian hari ini sahabat Dango Inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.